Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami selingkuh dengan mantan dan menceraikan aku karena aku miskin dan dekil. Dia tidak tahu jika aku adalah pewaris perusahaan tempat kerja pelakor itu. Aku pecat dan kubuat mereka menderita dan menyesal. Hujan turun sejak fajar. Embun di kaca jendela belum sempat mengering, ketika tangan Rani bergerak perlahan-lahan mengelap bagian dalam jendela kamarnya. Rumah kecil di pinggiran kota itu begitu sederhana. Hanya satu lantai, dengan cat yang mulai pudar dan retak di beberapa sudut. Namun di dalam rumah itu, Rani tetap menjaga segalanya bersih dan rapi. Tak peduli seberapa sempit ruang yang ia miliki bersama suaminya, Reno. Rani membuka tirai, lalu menatap keluar. Jalanan masih sepi, suara hujan menetes di atap seng terdengar seperti denting waktu yang lambat. Ia menghela napas, menyentuh perutnya yang terasa kosong. Sudah 2 hari ia hanya makan seadanya, demi menyisakan uang belanja untuk kebutuhan Reno yang kian hari semakin banyak. Perempuan itu berjalan ke dapur, menyalakan kompor gas kecil yang suaranya kini lebih nyaring daripada biasanya. Ia menanak nasi, menggoreng tempe tipis yang kemarin dibelinya di warung. Tidak ada lauk lain. Namun ia tetap menyiapkannya dengan hati-hati, dengan piring putih bersih yang hanya tinggal 2 biji. Jam sudah menunjuk pukul 7 pagi. Rani tergesa-gesa membangunkan Reno yang masih tertidur di kamar. "Mas, sarapannya udah siap," ucap Rani pelan. Tidak ada balasan. Reno hanya menggeram pelan, lalu membalikkan tubuhnya membelakangi Rani. Perempuan itu masih berdiri di pinggir ranjang, menatap punggung suaminya yang kini tidak lagi sehangat dulu. Rani duduk di tepi ranjang, memberanikan diri mengusap pundak Reno. "Mas, udah jam 7. Katanya tadi malam hari ini ada meeting pagi, ya? Aku udah siapin bajunya, setrikanya juga rapi." Reno mengangkat tangan dan menepis sentuhan itu. Tatapannya tajam, lesu, tapi jelas tak suka. "Jangan ribet. Aku tahu harus ngapain. Kau nggak perlu akting jadi istri perhatian kalau hidupmu aja nggak bisa bikin aku nyaman." Jantung Rani seperti dihantam keras. Tapi ia tetap menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia berdiri perlahan dan berjalan keluar kamar. Suasana hatinya masih sama sejak beberapa bulan terakhir. Perih, pedih, tapi ia tahan demi mempertahankan rumah tangganya. Di meja makan, ia sudah menata nasi, tempe, dan secangkir kopi hangat. Tak lama kemudian Reno keluar kamar, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan hitam. Wajahnya tampan, rambutnya klimis, namun senyum di wajah itu sudah lama menghilang. "Ini makanannya, Mas. Aku bikinin kopi juga." Aku nggak mau tempe. Aku udah bilang bosan terus-terusan makan beginian. Nggak pernah mikir buat masak yang enak? Sekali-kali bikin ayam kek, rendang kek, atau apalah yang pantas buat sarapan orang kantoran." Reno menggebrak meja, hingga sendok jatuh ke lantai. Rani membungkuk cepat-cepat memungut sendok itu. Tangannya bergetar. Ia mengangguk pelan. "Maaf, Mas, uang belanja kemarin aku sisihin buat beli sabun. Jadi, aku belum sempat beli daging atau ayam." Reno mendengus keras. "Alasan? Kau itu perempuan gak becus. Gak heran mukamu kusam. Hidupmu juga penuh kekurangan. Aku menyesal nikah sama orang seperti kau." Tanpa memakan apapun, Reno mengambil jaket dan tas kerjanya, lalu keluar dari rumah dengan langkah cepat. Rani hanya berdiri mematung, mengangkat piring makanan yang tak disentuh. Ia duduk kembali di kursi, memandangi piring itu, lalu menyendok nasi sedikit demi sedikit. Bukan karena lapar, tapi karena tak ada pilihan lain. Hari-hari Rani tak pernah jauh dari rutinitas sederhana. Setelah membersihkan rumah, ia pergi ke toko kelontong kecil milik tetangga, membantu membereskan barang-barang dan dibayar 10.000 sehari. Uang itu ia kumpulkan untuk membayar listrik, beli gas, dan sedikit lauk. Rani tak pernah mengeluh. Ia percaya, rumah tangga dibangun atas dasar kesabaran. Cinta yang dulu Reno tunjukkan masih ia yakini ada, meski kini menghilang di balik wajah suaminya yang semakin asing. Ia tidak tahu bahwa sementara ia bersusah payah mempertahankan pernikahan, Reno telah menjalin hubungan diam-diam dengan Meta, wanita yang dulu pernah menjadi cinta masa lalu Reno.
Hari demi hari, Reno semakin sering pulang malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Ia berdalih ada lembur, rapat, hingga urusan klien. Tapi di balik semua itu, ia menghabiskan waktu di kafe mewah, hotel bintang 3, dan apartemen tempat Meta tinggal. Meta yang selalu tampil cantik, wangi, mengenakan pakaian ketat dan high heels mahal. Reno merasa bangga ketika berjalan berdua dengannya. Suatu malam, Rani menunggu Reno hingga pukul 2 pagi. Teleponnya tak diangkat, pesannya tidak dibalas. Ia duduk di sofa ruang tamu, menggenggam ponselnya erat. Matanya sembab, tapi ia tetap berharap. Ketika pintu terbuka, Reno masuk dengan langkah terhuyung. Wangi parfum wanita asing tercium jelas. Rani berdiri. "Mas dari mana?" tanyanya lembut. Reno menatapnya sejenak, lalu tersenyum miring. "Nggak usah kepo. Nggak ada urusannya sama kamu. Aku cuma khawatir, Mas." Reno menatapnya dari atas ke bawah. "Khawatir? Kau lebih baik khawatir sama penampilanmu yang kayak pembantu itu. Lihat diri kau di kaca. Bau dapur, rambut acak-acakan, baju lusuh. Siapa yang masih sudi tidur sama kau?" Rani menggigit bibir bawahnya. "Aku istri Mas. Dan aku menyesal pilih kau jadi istri. Aku harusnya pilih Meta dari dulu. Dia jauh lebih pantas." Ucapan itu menghantam seperti palu godam. Nama Meta meluncur tanpa rasa bersalah. Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sejak malam itu, Rani tahu semuanya berubah. Ia hanya perlu waktu untuk benar-benar mengerti bahwa cinta yang dulu ia bangun kini telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Seminggu kemudian, Reno tak pulang selama 3 malam berturut-turut. Ketika kembali, ia menyerahkan surat cerai di atas meja makan, di depan sarapan seadanya yang dibuat Rani. "Aku mau pisah. Tanda tangan aja, nggak usah drama. Aku capek pura-pura bahagia," kata Reno dingin. Rani terdiam. Ia menatap kertas itu, mencoba memahami huruf-huruf yang menari dalam kepalanya. Hatinya terasa kosong, bukan karena tidak mencintai, tetapi karena dikhianati begitu dalam. Reno mengemasi sebagian bajunya dan pergi begitu saja, meninggalkan Rani yang terduduk di lantai. Surat cerai itu menempel di dada, bersama dengan detak jantungnya yang kian melemah. Hari-hari setelah itu, Rani menjalani semuanya dalam diam. Tetangga mulai berbisik, mengatakan bahwa rumah tangganya kandas. Namun tak satu pun tahu bahwa Rani bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan seluruh pengorbanan yang selama ini ia jaga. Di suatu malam yang hening, ia membuka lemari tua peninggalan ayahnya. Di dalamnya, ia menemukan berkas-berkas lama, akta kepemilikan perusahaan besar di Jakarta, surat kuasa yang ditandatangani ayahnya sebelum meninggal, dan secarik surat tangan yang ditujukan padanya. "Rani, putriku, bila kau membaca ini, maka kau telah kehilangan lebih dari yang pantas. Tapi ingat, darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah pemimpin. Jangan tunduk, jangan menyerah. Segera temui Bu Lila. Dia tahu segalanya." Tangan Rani gemetar. Air mata menetes. Dunia kecil yang selama ini menghimpitnya tiba-tiba membuka pintu besar. Ia berdiri, mengusap wajahnya, menatap bayangannya di cermin. Hari itu ia bersumpah, semua penderitaan ini akan ia bayar tuntas. Namun bukan dengan kebencian, melainkan keadilan. Dan ia akan memulainya perlahan. Langit pagi itu mendung. Udara masih menggantungkan sisa-sisa dingin semalam. Rani duduk di kursi ruang tamu dengan map berisi dokumen warisan yang ia temukan semalam. Tubuhnya masih lelah, matanya sembab, tapi matanya kini menatap lurus. Tidak lagi kosong, tidak lagi bingung. Pikirannya mulai terang. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya arah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengeluarkan satu lembar surat dari map coklat tua itu. Tertulis dengan tinta tangan yang kini mulai pudar. Tulisan ayahnya, almarhum Pak Rashid, yang dulu ia kira sudah meninggal tanpa meninggalkan apapun. Surat itu menyebutkan nama seseorang, Bu Lila. Rani mengenal nama itu. Wanita paruh-baya yang dulu sangat dekat dengan ayahnya. Orang yang disebut-sebut paling setia dan dipercaya menangani semua urusan administrasi perusahaan ayahnya, PT Araya Nusantara.
Tapi setelah ayahnya meninggal secara mendadak karena serangan jantung 7 tahun lalu, semua jejak tentang perusahaan itu seperti menghilang. Tante Murni, ibu tiri Rani, mengambil alih semua, mengusir Rani dari rumah mewahnya, dan memaksanya hidup di rumah kecil peninggalan neneknya yang reot. Sejak itu, hidupnya berganti arah. Rani menggenggam surat itu erat. Ia berdiri, mengenakan jaket lusuhnya, dan melangkah keluar rumah. Ia tahu harus kemana. Dengan menaiki angkot dan jalan kaki di antara gang sempit, Rani akhirnya tiba di sebuah rumah asri di daerah Ciputat. Sebuah rumah berpagar putih dengan kebun kecil yang rapi. Ia mengetuk pelan pintu pagar. Seorang wanita tua membukakan pintu. Wajahnya tampak tua, tapi masih sangat bersih dan terawat. Matanya menatap lekat ke wajah Rani, lalu terbelalak. Ya Allah, Rani? Rani kecil? Suara itu gemetar. Rani tersenyum tipis, menahan tangis. Bu Lila. Mereka berpelukan. Tangis tak tertahan pecah di bahu wanita tua itu. Suasana haru berlangsung lama, hingga akhirnya mereka duduk di ruang tamu. Bu Lila memandangi dokumen-dokumen yang dibawa Rani dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya kau temukan juga ini semua. Aku sudah lama menunggumu datang. Aku tidak tahu kau hidup di mana selama ini. Setelah ibumu tiri itu mengambil alih semuanya, aku tak bisa berbuat banyak. Semua kuasa ada padanya selama surat-surat ini belum ditemukan. Aku dibuang, Bu. Disuruh pergi, dipaksa keluar dari rumah. Aku kira ayahku tidak meninggalkan apapun. Baru kemarin aku temukan ini. Bu Lila mengangguk pelan. Pak Rashid tahu dia akan disingkirkan oleh istri barunya. Itu sebabnya dia tinggalkan semua ini diam-diam. Berharap suatu hari kamu akan membacanya. Kenapa ibu tidak mencariku? Aku tidak tahu harus kemana. Tante Murnimu menyebarkan cerita bahwa kamu kabur karena malu, menikah dengan pria miskin, dan tak ingin lagi tahu soal warisan. Aku hanya bisa diam. Aku tak punya bukti. Rani menggenggam tangan Bu Lila erat. Aku ingin ambil semuanya kembali. Semua. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan ayahku. Bu Lila berdiri, lalu mengambil sebuah berkas dari laci mejanya. Kau harus ke kantor pusat di Jakarta. Aku sudah diam-diam menyimpan bukti bahwa kau adalah pewaris sah. Tanda tangan ayahmu ada di sini. Mereka tak bisa menyangkal. Perusahaan itu milikmu, Rani. Tangan Rani bergetar saat menerima berkas itu. Tangisnya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega dan harapan yang mulai menyala. Beberapa hari kemudian, Rani berdiri di depan gedung megah bertuliskan, PT Araya Nusantara. Gedung 12 lantai yang dulu dibangun ayahnya dari nol. Ia mengenakan setelan jas hitam sederhana yang ia pinjam dari Bu Lila, rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih meski tidak dengan riasan tebal. Tapi kali ini, langkahnya tegap. Ia masuk ke dalam lobi, menuju meja resepsionis. Saya ingin bertemu Direktur Operasional. Tolong sampaikan, nama saya Rani Rashid. Resepsionis menatapnya heran. Maaf, ibu sudah buat janji. Belum. Tapi katakan padanya saya membawa dokumen resmi dari Pak Rashid. Resepsionis terdiam sejenak, lalu menghubungi atasannya. Tak lama, seorang pria setengah baya datang menghampiri. Wajahnya penuh keraguan. Anda, Rani? Iya, putri Pak Rashid. Lelaki itu menunduk hormat. Ikuti saya. Rani dibawa ke ruang rapat tertutup. Di dalamnya sudah duduk 5 orang direksi. Mereka semua adalah orang-orang kepercayaan ayahnya dulu. Rani membuka mapnya, mengeluarkan surat wasiat, akta waris, dan semua dokumen hukum yang sah. Semuanya dibacakan satu persatu. Ruangan menjadi sunyi. Semua menunduk. Salah satu dari mereka, pria bernama Pak Hendra, mengangguk perlahan. Semua ini sah. Tidak bisa dibantah. Saudari Rani adalah pemilik sah 51% saham utama PT Araya Nusantara. Beberapa dari mereka langsung berdiri dan menyalami Rani. Kami mohon maaf, Nona Rani. Kami tidak tahu kebenaran ini selama ini ditutup-tutupi. Saya tidak mencari siapa yang salah, Pak, ucap Rani tenang. Saya hanya ingin mengambil kembali yang seharusnya milik saya. Dan mulai hari ini, saya ingin mulai bekerja di sini. Dari bawah.
Saya ingin mengenal perusahaan ini bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pemimpin yang layak. Semua terdiam sejenak, lalu mengangguk. Rani pulang dengan kepala tegak. Malam harinya, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya yang dulu sering disebut dekil dan tak menarik, kini terlihat berbeda. Bukan karena make up, tapi karena kepercayaan diri dan keteguhan yang terpancar dari dalam. Hari-hari berikutnya, Rani mulai masuk kantor sebagai pegawai biasa di divisi operasional. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik utama perusahaan dari karyawan biasa, termasuk dari Meta yang kini bekerja sebagai kepala marketing, dan Reno, yang baru 2 bulan lalu ditarik ke kantor pusat sebagai manajer cabang. Rani melihat mereka dari jauh. Meta masih dengan pakaian mewahnya, berjalan di lorong kantor dengan langkah congkak. Reno berdiri di sampingnya, tertawa-tawa, menggandeng tangan wanita itu di luar kantor. Mereka pikir tak ada yang melihat. Tapi Rani melihat semuanya. Dan ia menyimpan semuanya dalam diam. Mereka tidak mengenalinya. Wajah Rani yang kini lebih rapi, lebih bersih, rambut yang ditata, pakaian yang pas di badan, semua membuatnya tampak berbeda. Ia pun tidak berbicara dengan siapa-siapa kecuali saat dibutuhkan. Rani mulai mempelajari semua sistem internal. Ia membaca laporan keuangan, memeriksa kebijakan perusahaan, hingga menggali informasi tentang kecurangan yang mungkin dilakukan Reno dan Meta. Dan hasilnya membuat darahnya mendidih. Mereka menyalahgunakan anggaran promosi, menggunakan dana perusahaan untuk liburan pribadi, bahkan melakukan penggelapan kecil-kecilan dengan memalsukan laporan proyek. Tapi Rani belum bertindak. Ia menunggu. Ia ingin semua terbuka di waktu yang tepat. Malam itu, saat lembur, ia berdiri di balkon lantai 10 gedung itu, menatap lampu kota. Ia tersenyum kecil. Dulu kau bilang aku tidak pantas, Mas. Kau bilang aku dekil, miskin, dan tak layak. Kau bilang aku tak pantas jadi istrimu. Tapi kau tidak tahu sebentar lagi, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tak pantas. Dan malam itu, ia bersumpah dalam hati, bukan hanya ingin membuktikan, tapi juga membalas. Bukan dengan dendam kasar, tapi dengan kekuatan dan kebenaran. Suara sepatu hak tinggi terdengar jelas menggema di lorong lantai 8. Para karyawan menoleh sekilas, namun langsung menunduk begitu melihat siapa yang melintas. Meta melangkah dengan angkuh, mengenakan blazer ketat berwarna merah marun yang membentuk tubuhnya yang ramping. Wajahnya penuh riasan tebal, aroma parfum mahal menguar kemana-mana. Di belakangnya, Reno menyusul sambil tertawa pelan. Matanya sesekali melirik ke arah dada Meta yang sedikit terbuka. Kau ingat enggak, sayang? Bisik Meta saat mereka memasuki ruangannya. Dulu kita juga pernah main di ruang rapat waktu pelatihan Jakarta. Reno terkekeh pelan. Mana bisa lupa? Bahkan kursi hitam itu masih ada sampai sekarang. Mereka berdua tertawa. Tak peduli bahwa mereka berada di kantor. Tak peduli banyak mata diam-diam memandang dengan jijik. Bagi mereka, semua terasa biasa. Mereka pikir mereka sudah tak tersentuh. Meta merasa tak ada satupun orang di perusahaan ini yang bisa menggulingkannya. Apalagi sekarang ia bisa menarik Reno yang menjadi manajer favorit direktur lama sebelum wafat. Tapi di satu ruangan kecil tak jauh dari ruang marketing, Rani menyimak semuanya. Ia duduk di depan komputer, berpura-pura mengetik laporan, padahal telinganya tajam mendengar percakapan mereka. Ia menyimpan segalanya dalam diam. Ia mencatat semua tindak tanduk Meta dan Reno yang semakin tak tahu batas. Hari itu, Rani diminta membantu divisi keuangan menyortir dokumen pengeluaran anggaran promosi. Dalam satu tumpukan berkas, ia menemukan kwitansi-kwitansi mencurigakan, pengeluaran untuk hotel, restoran mahal, dan bahkan pembelian barang-barang pribadi yang tercantum atas nama operasional marketing cabang. Nominalnya besar. Dan anehnya, semua dokumen itu disahkan oleh tanda tangan Meta dan Reno. Rani menahan napas. Ia menyalin semua data itu ke flash disk kecil yang selalu ia simpan di saku. Satu persatu, bukti penyalahgunaan jabatan itu ia kumpulkan, seperti menabung bara dalam bara. Ia tak ingin hanya memecat mereka. Ia ingin mereka jatuh dari tempat paling tinggi. Ia ingin mereka merasakan rasa malu yang dulu pernah mereka lemparkan padanya. Hari berikutnya, Rani diminta untuk menghadiri rapat presentasi program marketing. Ia datang lebih awal dan duduk di kursi paling belakang. Di depan,
Meta berdiri dengan penuh percaya diri, mempresentasikan strategi promosi dengan gaya bicara seperti selebriti. Reno duduk di sampingnya, kadang menimpali, kadang memuji. Program ini akan menaikkan brand awareness dalam 3 bulan ke depan, ujar Meta lantang. Kami akan gunakan influencer, campaign outdoor, dan iklan di media digital. Tapi tentu saja, itu butuh dukungan dana penuh, tanpa potongan. Seseorang dari divisi keuangan mengangkat tangan. Tapi Bu Meta, laporan sebelumnya masih menyisakan anggaran yang belum jelas pertanggungjawabannya. Termasuk biaya hotel di Bali yang tidak ada kegiatan resmi tercatat di kalender perusahaan. Meta tersenyum palsu. Itu sudah dibicarakan. Itu bagian dari soft campaign. Kami entertain klien. Klien dari perusahaan mana? Tanya karyawan itu lagi. Meta mulai gelisah. Ia melirik Reno. Ya, itu klien pribadi saya. Dan saya punya dokumennya. Suara dari belakang membuat semua menoleh. Rani berdiri sambil membawa map merah. Ia berjalan ke depan perlahan, lalu meletakkan berkas itu di atas meja rapat. Meta menatapnya seolah baru sadar siapa dia. Reno pun memperhatikannya lebih seksama. Matanya sempat menyipit curiga. Tapi keduanya tidak mengenali bahwa wanita dengan penampilan rapi dan tenang itu adalah Rani, wanita yang dulu mereka hina habis-habisan. Di sini ada rincian pembelanjaan selama 4 bulan terakhir yang dilakukan atas nama divisi marketing, ujar Rani tenang. Tapi saya menemukan indikasi penggelapan dana dan pembelanjaan fiktif yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Termasuk pembayaran spa, restoran Prancis, hingga jam tangan merek mewah atas nama pribadi. Ruangan menjadi sunyi. Meta tertawa kaku. Siapa kamu? Ya? Karyawan baru? Berani sekali bicara seperti itu. Kamu tahu nggak siapa saya? Rani menatapnya lurus. Saya tahu siapa Anda. Dan saya juga tahu Anda sedang menyalahgunakan jabatan. Reno berdiri. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Berani-beraninya mengintervensi presentasi istri saya. Kata, istri saya, membuat beberapa orang di ruangan saling menoleh. Bahkan direktur keuangan ikut mengernyit. Hubungan mereka ternyata bukan hanya gosip. Kalau begitu, hubungan kalian memang sudah resmi? Tanya seseorang dari HRD. Reno sedikit gagap. Ya, kami sudah menikah bulan lalu. Kok tidak ada laporan ke bagian SDM? Celetuk yang lain. Meta mulai panik. Ini bukan urusan kalian. Kami punya hak untuk menikah. Dan perempuan ini, siapapun dia, nggak berhak bicara sembarangan. Saya rasa, suara berat Pak Hendra, direktur utama yang juga saksi tanda tangan warisan Rani, tiba-tiba terdengar dari pintu ruangan. Semua orang di sini berhak bicara, apalagi kalau yang bicara adalah pemilik perusahaan. Semua menoleh. Mata Meta melebar. Reno membeku. Pak Hendra melangkah masuk dan berdiri di samping Rani. Ia menatap Meta dan Reno bergantian. Saya ingin memperkenalkan pemilik 51% saham PT Araya Nusantara yang sah. Dia adalah pewaris langsung dari almarhum Pak Rashid. Dan dia ada di depan kalian sekarang. Rani menoleh pelan ke arah Meta dan Reno. Senyum tipis di wajahnya penuh dengan luka yang telah mengering. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan. Meta mundur 1 langkah. Tidak mungkin. Reno membuka mulutnya, tapi tak ada kata keluar. Wajahnya pucat. Rani melangkah maju. Aku Rani Rashid. Yang dulu kalian hina, kalian buang. Yang kalian sebut miskin, dekil, dan tak layak jadi istri. Hari ini aku kembali bukan untuk menangis lagi, tapi untuk mengambil semua yang kalian rampas. Meta memegang meja, tubuhnya gemetar. Tetapi kami tidak tahu. Kalian tidak pernah peduli. Kalian pikir orang yang tak bersuara itu lemah. Tapi hari ini, semua suara akan kudengar, dan semua keadilan akan kutegakkan. Pak Hendra memberi isyarat pada staf HRD. Segera buat surat pemberhentian tetap untuk 2 orang ini. Dan siapkan laporan ke bagian hukum untuk proses pengembalian dana perusahaan. Reno mulai bicara. Tunggu. Pak, aku bisa jelaskan semuanya. Kau hanya menghancurkan kepercayaan yang pernah diberikan, potong Rani. Dan kau lupa bahwa semua ini milik ayahku. Meta menjerit. Aku nggak akan pergi.
Aku sudah berjuang keras di sini. Ini bukan keadilan. Keadilan bukan soal berapa lama kamu bertahan di tempat ini, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan orang lain, ucap Rani tegas. Security dipanggil. Meta dan Reno dipaksa keluar dari ruang rapat. Para karyawan menyaksikan semua itu dalam diam. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang berani menatap mereka lagi. Setelah mereka pergi, Rani menghela napas. Ia duduk di kursi depan. Ruangan rapat itu hening. Semua mata tertuju padanya. Tapi ia tidak menunjukkan keangkuhan. Hanya ketegasan dan ketenangan. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin menegakkan keadilan. Kita akan bangun perusahaan ini lebih bersih, lebih jujur. Tidak ada lagi permainan kotor. Tidak ada lagi kesombongan yang menghina mereka yang sederhana. Semua orang bertepuk tangan pelan. Mata beberapa dari mereka berkaca-kaca. Rani tahu, ini baru permulaan. Masih panjang jalan yang harus ia tempuh. Tapi satu hal pasti, ia sudah tidak akan diam lagi. Hujan turun sejak subuh, deras dan tak berhenti. Langit kota Jakarta berwarna kelabu, seolah mencerminkan hati dua manusia yang kini tak tahu kemana harus melangkah. Di sebuah kontrakan sempit pinggiran ibu kota, Reno duduk bersandar di tembok yang lembab, rambutnya acak-acakan, wajahnya lesu dan mata memerah. Meta meringkuk di atas kasur tipis, menangis tanpa suara. Sudah 2 hari mereka terus bertengkar. Tidak ada kata manis lagi. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelukan. Yang tersisa hanya saling tuduh, saling cerca, saling benci. Kamu bilang kamu punya koneksi kuat. Kamu bilang kamu bakal aman di perusahaan itu. Suara Meta melengking sambil melemparkan bantal ke arah Reno. Reno menepis kasar. Kamu pikir aku tahu dia Rani? Dia udah berubah total. Dulu dia gembel. Gak ada yang nyangka dia pewaris utama perusahaan itu. Dia bisa jadi pewaris, tapi kamu yang bego. Gak bisa kenalin wajah istri sendiri. Malah tidur sama aku di kantor, di hotel. Udah tahu kita diawasin. Reno berdiri, menatap Meta penuh kemarahan. Kamu juga gak pernah tahan lidah. Suka pamer, suka posting hidup mewah, gak pernah mikir. Kalau kamu gak sering pamer jam tangan dan tas mahal, mana mungkin HRD curiga? Kalau kamu gak ikut-ikut nyolong dana promosi buat makan enak dan sewa mobil mewah, kita juga gak sampai dipecat kayak maling. Balas Meta sambil menangis. Keduanya terdiam. Nafas mereka memburu. Di kontrakan sempit yang dindingnya mulai berjamur, semua kemewahan yang dulu mereka banggakan sirna. Tidak ada sofa empuk, tidak ada AC, tidak ada ranjang berkasur tebal. Yang tersisa hanya kasur lantai, kipas angin murah, dan baju-baju yang mulai berantakan di sudut kamar. Sementara itu di pusat kota, Rani duduk di ruang kerjanya. Di balik meja kayu jati besar yang dulunya milik ayahnya, ia membaca laporan dari divisi hukum. Semua pengeluaran ilegal sudah dilaporkan. Pengacara perusahaan sedang menyiapkan tuntutan perdata atas penyalahgunaan dana oleh Reno dan Meta. Rani tidak melakukannya karena dendam, tapi karena keadilan harus ditegakkan. Ini bukan soal balas sakit hati. Ini soal membersihkan perusahaan dari racun. Seseorang mengetuk pintu. Silakan, ucap Rani. Bu Lila masuk, membawa map merah. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Rani menerima map itu. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada salinan laporan keuangan cabang Surabaya, tempat Reno sebelumnya bekerja. Di sana tertulis beberapa pengeluaran fiktif sejak 2 tahun lalu. Rani terdiam. Tangannya mengepal. Jadi ini bukan pertama kali dia lakukan, gumamnya. Benar, sahut Bu Lila. Dulu kami pernah curiga. Tapi karena dia menantu dari orang dalam, semua dibungkam. Rani memejamkan mata. Dulu ia begitu mencintai Reno. Menganggapnya penyelamat saat hidupnya terpuruk. Tapi kini ia sadar, Reno hanya memperalat perasaan itu. Aku ingin semua ini dibuka. Kita tak boleh lindungi siapapun. Aku ingin Reno dan Meta belajar kalau hidup bukan cuma soal gaya dan tipu daya. Hari itu juga, Rani mengirimkan surat resmi ke kuasa hukum. Ia memerintahkan gugatan dikirim ke alamat terakhir Reno dan Meta. Di sisi lain, Reno sedang berdiri di antrian warteg, membawa dompet kosong. Ia menggenggam 2 lembar uang 10 ribuan.
Pikirannya kalut. Dulu ia makan di restoran hotel, sekarang ia harus menunggu giliran demi sepiring nasi telur. Meta duduk di kursi belakang warteg, mukanya murung. Ia tak sanggup menatap Reno. Dirinya yang dulu selalu tampil elegan, kini mengenakan baju luntur dan celana training robek di lutut. Tiba-tiba HP Reno bergetar. Notifikasi dari email masuk. Ia membuka pelan, membaca isi surat elektronik dari pengacara PT Araya Nusantara. Matanya membelalak. Tangan yang menggenggam ponsel gemetar. "Apa itu?" tanya Meta. Reno menyerahkan ponselnya tanpa berkata-kata. Meta membaca cepat. Pemanggilan resmi, gugatan perdata, pengembalian dana, penyalahgunaan wewenang. Suaranya naik 1 oktav. "Aku bisa masuk penjara?" desis Reno. Meta mencengkeram rambutnya. "Kita udah gak punya apa-apa. Gimana kita balikin ratusan juta? Semua udah habis buat mobil, liburan, tas, sepatu." "Aku gak tahu." Reno duduk di pinggir trotoar. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Malamnya, di dalam kontrakan sempit, mereka saling menyalahkan lagi. Tangisan Meta tidak berhenti. Reno mulai minum minuman keras murahan, berharap lupa walau hanya sebentar. Tapi setiap pagi mereka bangun dengan kenyataan yang sama. Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan sebentar lagi berurusan dengan hukum. Di kantor pusat, Rani berjalan keliling lantai operasional. Semua staf menyapa dengan senyuman tulus. Berita tentang latar belakangnya sudah menyebar, namun tidak ada yang membencinya. Justru mereka kagum karena meskipun pemilik, Rani tetap bersikap rendah hati dan profesional. Ia bekerja keras, datang lebih awal, pulang paling akhir. Tidak ada yang bisa meremehkannya. Di lantai 3, ia mampir ke ruang HRD. Ia ingin memantau proses rekrutmen karyawan baru. "Kita sudah terima 6 kandidat," ujar kepala HRD. "Kami akan wawancara awal minggu depan." "Bagus. Pastikan yang kita terima benar-benar kompeten. Aku tidak mau ada orang dalam seperti dulu lagi." "Siap, Bu Rani." Rani mengangguk. Ia meninggalkan ruang itu dengan langkah ringan. Namun saat turun lewat lift, pikirannya kembali ke masa lalu. Wajah Reno, ejekan Meta, pengkhianatan, hinaan, semua itu sesekali muncul lagi seperti bayangan buruk. Tapi kini, ia tidak lagi terluka. Ia hanya merasa kasihan. Bukan karena Reno miskin, tapi karena pria itu tidak pernah belajar menghargai. 2 minggu kemudian, surat pemanggilan pengadilan tiba di tangan Reno dan Meta. Mereka panik. Meta mencoba menghubungi beberapa kenalannya dulu. Teman kantor, mantan klien, bahkan mantan pacar lamanya. Tapi semua menjauh. Tidak ada yang mau membantu. Reno sempat mencoba mencari kerja. Tapi saat perusahaan tahu ia sedang tersandung kasus hukum, lamaran kerjanya ditolak mentah-mentah. Ia mulai menawarkan jasa antar barang, ojek online, bahkan sempat mengemis di stasiun. Sementara Meta menjual perhiasan, tas brandednya satu persatu. Mereka hidup dari sisa-sisa kemewahan palsu yang dulu mereka banggakan. Di satu malam yang sunyi, Reno termenung di pinggir jalan. Ia menatap langit gelap. Hujan baru saja berhenti. Genangan air di trotoar memantulkan bayangannya, wajah kusam, tubuh kurus, mata sayu. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Andai aku tahu, andai waktu bisa diputar." Tapi waktu tidak bisa diputar. Dan sekarang, ia harus menanggung semua yang ia perbuat. Sementara itu, Rani duduk di ruang kerja ayahnya. Ia menatap foto mendiang sang ayah yang tersenyum. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya, ia telah berdiri kembali. Dan ini baru permulaan. Pagi itu suasana kantor pusat PT Araya Nusantara berbeda dari biasanya. Lorong-lorong dipenuhi desas-desus. Para karyawan berbicara berbisik-bisik sambil sesekali melirik layar ponsel mereka. Di grup WhatsApp internal perusahaan, sebuah video pendek menyebar cepat. Isinya adalah potongan rekaman CCTV lama yang baru saja dibuka. Rekaman yang menunjukkan Reno dan Meta berciuman di ruang meeting saat kantor sepi, tertanggal 2 bulan sebelum pernikahan Reno dan Rani, waktu di mana Rani masih sah sebagai istri. Rekaman itu muncul setelah Rani memerintahkan divisi IT untuk membuka kembali semua file yang pernah dikunci dalam sistem internal.
Salah satu staf menemukan file lama itu di folder backup yang disembunyikan. Dan kini, semuanya terbuka. Semua mata melihat. Semua kebenaran terbentang. Namun Rani tetap tenang. Ia tidak ikut menanggapi rumor. Ia tidak membalas komentar. Ia tidak bersuara di grup. Ia hanya diam dan terus bekerja. Ia tahu, kebenaran yang diungkap dengan tenang jauh lebih menyakitkan daripada ribut di permukaan. Sementara itu, di kontrakan sempit yang semakin pengap dan penghuninya mulai menunggak listrik, Meta dan Reno saling diam. Mereka duduk di lantai, menghadap tembok, masing-masing dengan pikiran sendiri. Aku gak kuat lagi, gumam Meta. Suaranya nyaris tak terdengar. Reno menoleh. Apa maksudmu? Gak kuat hidup begini. Dulu aku dihormati. Sekarang, bahkan tetangga sebelah aja gak mau pinjemin air. Reno menghela napas, panjang dan berat. Ia sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar. Hidup mereka benar-benar terbalik. Seminggu lalu, listrik diputus karena tak sanggup bayar tagihan. 2 hari lalu, mereka makan nasi sisa dari warung yang dikasih belas kasihan. Dan hari ini, mereka menerima surat kedua dari pengadilan. Peringatan keras jika tidak hadir di sidang awal, status mereka akan dibawa ke ranah pidana. Reno berdiri pelan, berjalan ke sudut kamar, lalu mengambil ponsel bututnya. Ia mengetik nomor yang dulu ia hafal di luar kepala. Nomor itu sudah tidak pernah ia hubungi sejak perceraian. Nomor Rani. Ia menunggu. 1 dering. Duh. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Kali ini, setelah dering keempat, suara pelan tapi dingin menjawab. Halo. Rani? Reno tercekat. Ada jeda di seberang. Lalu suara Rani terdengar, datar. Ada urusan apa? Aku mohon, jangan tuntut kami. Kami gak punya uang. Kami sudah jatuh. Meta bahkan hampir pingsan kemarin karena kelaparan. Dan kau baru ingat padaku sekarang. Rani membalas pelan, tapi penuh tekanan. Aku tahu aku salah. Aku mengkhianati kamu, tapi aku gak sanggup kalau harus masuk penjara. Aku cuma ingin mulai lagi. Kau tahu berapa kali aku menangis karena kata-katamu? Kau tahu berapa malam aku tidur tanpa makan? Kau tahu bagaimana rasanya ditendang dari rumah sendiri oleh suami yang memilih mantan yang menghina istrinya sendiri? Aku bodoh, aku. Kau bukan cuma bodoh, Reno. Kau kejam. Tapi tenang saja. Aku tidak ingin membunuh kalian. Aku hanya ingin kalian belajar. Belajar apa itu penderitaan. Belajar apa itu kehilangan. Seperti yang dulu kau ajarkan padaku. Reno terdiam. Napasnya tercekat. Rani melanjutkan, aku tidak akan cabut gugatan. Hukum akan berjalan. Tapi kau masih punya satu pilihan. Hadiri persidangan dengan jujur, akui kesalahanmu. Mungkin hakim bisa memberikan pengampunan jika kalian mau bekerja keras menebusnya. Klik. Telepon diputus. Reno menjatuhkan ponselnya. Di belakangnya, Meta menangis terisak. Ia mendengar semuanya. Aku gak bisa hidup begini, Ren. Lirihnya. Lebih baik mati. Jangan ngomong begitu. Aku kehilangan segalanya. Harga diri, pekerjaan, sahabat, bahkan tubuhku ini udah kurus kayak mayat hidup. Lihat aku bukan siapa-siapa lagi. Reno menggenggam tangan Meta. Kita masih hidup. Kita masih bisa berubah. Kita harus minta maaf. Hari sidang pun tiba. Rani datang dengan mengenakan kemeja putih polos dan blazer abu-abu gelap. Penampilannya sederhana tapi elegan. Ia duduk di kursi penggugat. Wajahnya tenang. Di hadapannya, Reno dan Meta tampak lusuh. Mereka mengenakan pakaian bekas yang kebesaran, rambut acak-acakan, mata sembab. Sidang berjalan tegang. Rani menyampaikan semua bukti, semua kwitansi penggelapan, semua dokumen pemalsuan. Saksi dari Divisi Keuangan dan IT dihadirkan. Bahkan Kepala HRD turut bersaksi soal perilaku tidak profesional keduanya. Reno menangis di depan hakim. Ia meminta maaf, mengaku bersalah, dan bersedia mengembalikan dana dengan cara mencicil, bekerja sebagai buruh kasar bila perlu. Meta hanya tertunduk, matanya kosong, suaranya nyaris tak terdengar saat diminta bicara. Setelah sidang selesai,
Rani keluar dari gedung pengadilan tanpa menoleh. Di halaman, seorang wartawan mencoba mewawancarainya. Tapi ia hanya menjawab satu kalimat. Saya tidak menuntut mereka karena sakit hati. Saya hanya ingin mereka belajar menghargai apa yang pernah mereka injak. Sebulan kemudian, Rani berdiri di sebuah ruang pelatihan di daerah pinggiran Bekasi. Ia mengenakan baju kasual, sedang memberikan pelatihan wirausaha untuk para ibu rumah tangga dan korban KDRT. Ia ingin menggunakan kekuatan yang ia miliki sekarang untuk membantu mereka yang dulu pernah bernasib seperti dirinya. Saat ia mengakhiri pelatihan, seorang wanita menghampirinya. Bu Rani, terima kasih. Dulu saya hampir bunuh diri karena suami saya juga selingkuh dan bilang saya dekil. Tapi setelah ikut pelatihan ini, saya sadar saya masih punya harga diri. Rani tersenyum, matanya berkaca-kaca. Jangan pernah percaya pada kata-kata orang yang menghina. Percaya pada diri sendiri. Dan bangkit. Malam itu, di ruang kerjanya, Rani duduk di balik meja, menatap foto ayahnya. Ayah, aku sudah membuktikan. Mereka sudah mendapatkan pelajaran. Sekarang, aku akan lanjutkan apa yang ayah bangun. Aku akan buat perusahaan ini bukan cuma sukses, tapi juga manusiawi. Teleponnya berdering. Kali ini dari pengacara pribadi. Bu Rani, kami mendapat kabar bahwa Reno dan Meta ingin mengajukan kerja sosial sebagai pengganti cicilan. Mereka bersedia bersih-bersih di panti asuhan selama 6 bulan sambil mencicil kerugian dari kerja paruh waktu. Rani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. Terima. Biarkan mereka bekerja. Asal mereka jujur dan benar-benar bertobat, aku tidak akan mengejar lebih. Setelah telepon ditutup, Rani menatap jendela. Hujan turun pelan. Tapi kali ini, hujan itu tidak membawa dingin. Ia membawa rasa tenang. Sebab luka telah diganti ketegasan. Dan balas dendam telah diganti pelajaran. Dan Rani, perempuan yang dulu dianggap dekil dan tak layak, kini menjadi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Matahari siang menyengat langit Jakarta tanpa ampun. Di sebuah panti asuhan di daerah Cakung, dua sosok tampak menyapu halaman dengan pakaian oranye lusuh bertuliskan, kerja sosial. Meta menggenggam sapu lidi dengan tangan gemetar. Peluh bercucuran dari pelipisnya. Namun ia menahan tangisnya sendiri. Reno berada beberapa meter darinya, mengangkut karung sampah yang berat dan menimbulkan bau busuk. Setiap langkahnya terasa seperti hukuman. Anak-anak panti mengamati mereka dari kejauhan. Beberapa di antaranya bahkan tertawa kecil, menyaksikan dua orang dewasa yang dulunya begitu pongah kini seperti pesakitan. Tapi bukan tawa mereka yang menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa semuanya nyata. Tidak ada lagi perhiasan, mobil mewah, atau status istri manajer. Meta menatap Reno sekilas. Wajah laki-laki itu kurus, jauh dari kesan menawan. Rambutnya gondrong tak terurus. Mata mereka sesekali bertemu, namun tidak ada yang berbicara. Mereka hanya mengerti satu sama lain kini dalam diam. Kesalahan mereka tak bisa dihapus. Di tempat berbeda, tepatnya di lantai 8 gedung PT Araya Nusantara, Rani sedang berdiri di depan tim barunya. Ia tengah memimpin rapat tentang ekspansi perusahaan ke sektor sosial, membangun program CSR yang benar-benar menyentuh masyarakat, bukan hanya pencitraan. Kita akan mulai dari sektor UMKM, ucapnya dengan suara tegas tapi lembut. Kita bantu ibu-ibu yang jadi tulang punggung keluarga. Kita bantu mereka bangkit, seperti aku pernah dibantu. Semua peserta rapat mengangguk. Seorang staf marketing, Lina, mengangkat tangan. Maaf Bu Rani, ini pribadi, tapi saya dengar kabar dari HRD, Bu Rani menolak mengambil gaji direktur utama? Apa itu benar? Rani tersenyum samar. Benar. Saya masih digaji cukup dari saham. Jabatan direktur ini pengabdian. Kita tidak bisa mengubah dunia dengan uang saja, tapi dengan keteladanan. Ruang rapat hening, tapi penuh rasa hormat. Bagi karyawan, Rani bukan hanya pemilik perusahaan, tapi simbol kekuatan, harga diri, dan harapan. Sore harinya, saat langit mulai berwarna jingga, Rani duduk sendiri di kafe lantai dasar gedung. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil menatap jendela. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya menghampirinya. "Boleh saya duduk?" tanya pria itu, tersenyum. Rani mengangguk. "Pak Hendra, silakan."
Pak Hendra, Direktur Keuangan dan juga sahabat mendiang ayah Rani, duduk sambil mengeluarkan sebuah map. Saya menemukan ini di berkas lama. Ini surat dari ayahmu, ditulis 3 minggu sebelum beliau meninggal. Rani menegang. Ia menerima map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat dengan tulisan tangan yang khas, milik ayahnya. Ia mulai membaca, dan matanya langsung berkaca-kaca. Ayah tahu, nak, suatu hari kamu akan kembali. Kamu mungkin akan terluka, mungkin akan terjatuh. Tapi ayah percaya kamu tidak akan hancur. Kamu kuat. Gunakan kekuatanmu bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan yang benar. Maafkan ayah tak sempat melindungimu. Tapi aku tahu kamu akan melindungi dirimu sendiri. Air mata menetes di pipi Rani. Ia mengepalkan surat itu di dadanya. Bukan karena lemah, tapi karena rindu yang mendalam. Ia merasa seolah ayahnya baru saja bicara langsung padanya, dari balik langit. Terima kasih, Pak Hendra, ucapnya pelan. Surat ini seperti jawaban atas semuanya. Pak Hendra tersenyum. Ayahmu akan bangga. Malam itu, Rani pulang ke rumah warisan ayahnya. Rumah yang dulu dijadikan tempat tinggal Meta dan Reno selama menikah dengannya, kini sudah direnovasi dan menjadi simbol kebangkitan. Ia duduk di ruang tamu, memandangi rak buku peninggalan ayahnya. Di salah satu rak, ia menemukan album lama, foto-foto kecil dari masa sekolah, masa awal pernikahan, hingga foto-foto yang ia kira sudah dibuang. Di salah satu halaman, ada foto ia dan Reno. Mereka tersenyum, berdiri di depan rumah saat pertama kali menikah. Rani memandangi foto itu lama. Ia tak menangis, hanya menatap, lalu menutup album itu perlahan. Bukan karena masih sakit, tapi karena luka itu sudah sembuh. Di sisi lain kota, Reno dan Meta tidur di atas lantai beralas tikar. Malam-malam mereka penuh kecemasan. Di luar kamar panti, suara anak-anak masih terdengar riang. Tapi bagi mereka, malam tak pernah terasa sunyi. Hati mereka terlalu penuh dengan penyesalan. Aku masih mencintaimu? Ucap Reno lirih, memandang langit-langit yang gelap. Meta tak menjawab. Ia hanya menatap dinding, matanya kosong. Karena cinta saja kini tak cukup menyelamatkan. Keesokan harinya, Rani menghadiri pertemuan bisnis dengan salah satu pemilik jaringan swalayan besar. Ia ingin bekerja sama membuka rak khusus produk UMKM binaan perusahaan. Presentasi berjalan lancar. Mitra bisnis itu kagum dengan kesederhanaan dan ketegasan Rani. Setelah rapat, seorang wanita muda mendekatinya. Ia mengenalkan diri sebagai salah satu manajer di perusahaan mitra. Bu Rani, saya kenal suami ibu. Maksud saya, mantan suami. Saya pernah kerja satu proyek dengan dia dulu. Rani menoleh, tersenyum tenang. Oh ya? Gimana kesan ibu saat kerja dengan dia? Wanita itu terdiam, ragu. Tapi akhirnya menjawab jujur. Dia terlalu percaya diri. Sering meremehkan perempuan. Tapi, sekarang saya lihat ibu jauh di atas dia. Saya kagum. Rani mengangguk. Orang yang meremehkanmu hari ini, mungkin akan melihatmu dari bawah suatu hari nanti. Yang penting kamu jangan ikut jadi seperti mereka. Wanita itu tersenyum malu. Terima kasih, Bu. Saya belajar sesuatu hari ini. Di minggu keempat kerja sosial mereka, Meta jatuh pingsan saat mengepel lantai kamar mandi panti. Para pengurus membawanya ke klinik kecil terdekat. Diagnosisnya, anemia berat karena kurang nutrisi dan stres berkepanjangan. Reno menjaganya semalaman. Duduk di kursi plastik sambil memegang tangan Meta. Dulu ia tidak pernah peduli saat Rani sakit. Tapi hari ini, menyaksikan wanita yang bersamanya runtuh, ia dihantam kenyataan, karma itu nyata. Esok harinya, kepala panti menyerahkan surat dari pengacara PT Araya. Ini surat mediasi tambahan dari Bu Rani. Beliau bersedia memberi tambahan waktu 6 bulan jika kalian mau melanjutkan kerja sosial dan ikut pelatihan keterampilan di Yayasan Binaan Perusahaan. Reno membaca surat itu. Di bawahnya, ada tulisan tangan Rani. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tahu semua orang bisa berubah, jika benar-benar mau. Rani Rashid. Reno menangis. Tangannya bergetar saat menggenggam surat itu. Aku janji, Rani, aku akan berubah.
Matahari pagi menyusup perlahan ke sela jendela kamar pelatihan. Meta membuka matanya dengan lemah, menatap atap kayu dan dinding yang dipenuhi poster motivasi. Di sebelahnya, Reno masih tertidur dengan napas berat. Tubuhnya meringkuk karena udara pagi yang dingin. Aroma minyak kayu putih dan teh hangat dari dapur panti mulai menguar, mengisi ruangan sederhana itu dengan kehangatan yang menenangkan. Hari itu menandai hari ke-30 mereka menjalani kerja sosial. Tapi kali ini, berbeda. Tak ada keluhan, tak ada amarah. Meta mengenakan kerudung tipis berwarna abu, duduk pelan di meja makan kecil sambil menatap jendela yang menampilkan halaman panti. Di luar, anak-anak tengah menyapu, menanam bunga, dan berlari kecil. Tawa mereka menyentuh hati Meta. Seorang pengurus panti datang membawa buku pelatihan. Meta, mulai hari ini kamu bisa ikut kelas keterampilan membuat kue dan sabun herbal. Kamu dan Reno masuk gelombang 2. Meta menerima buku itu dengan tangan gemetar. Saya gak yakin bisa. Pengurus itu tersenyum. Coba saja dulu. Rani percaya, orang seperti kamu masih bisa berubah. Mendengar nama itu, dada Meta kembali sesak. Tapi kali ini bukan karena benci, melainkan rasa malu dan bersalah yang menggunung. Ia mengangguk pelan, lalu membawa buku itu kembali ke kamar. Ia menatap Reno yang mulai terbangun. Kita ikut pelatihan ya, Ren? Ucapnya lirih. Aku gak mau hidup begini terus. Reno mengangguk, tak banyak bicara. Kini ia sadar, ucapan Rani bukan ancaman, melainkan harapan. Harapan agar mereka tak terus menjadi manusia yang merusak diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, di kantor pusat PT Araya Nusantara, Rani tengah menerima tamu istimewa. Seorang profesor ekonomi dari universitas ternama datang untuk menawarkan kerjasama program magang dan riset sosial. Rani menyambutnya dengan hangat. Ia tahu, perubahan nyata hanya bisa lahir jika perusahaan dan dunia pendidikan berjalan berdampingan. Kami ingin mahasiswa kami belajar langsung dari praktik nyata, terutama soal etika dan dampak sosial di dunia kerja, ujar sang profesor. Rani tersenyum. Kami terbuka untuk itu. Justru saya ingin perusahaan ini jadi contoh bahwa bisnis bisa sukses tanpa menginjak harga diri orang lain. Hari itu, Rani juga menandatangani MOU dengan 3 yayasan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan korban kekerasan rumah tangga. Ia tidak hanya menolong lewat donasi, tapi juga membangun jaringan pelatihan, akses pasar, dan bantuan hukum. Setelah acara selesai, Rani duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap papan visi di depan mejanya. Kekuatan sejati adalah memaafkan tanpa melupakan. Ia menuliskan kalimat itu sendiri 2 bulan lalu, dan kini menjadi pengingat harian di tengah kesibukan yang tak pernah reda. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Yayasan Binaan di Cakung. Bu Rani, Meta dan Reno sudah mulai ikut pelatihan hari ini. Kami akan kirim perkembangan mereka setiap minggu. Rani hanya membalas dengan 1 kalimat. Baik. Terima kasih. Saya doakan mereka sungguh-sungguh. Hari-hari di panti berubah menjadi pelajaran hidup bagi Meta dan Reno. Kelas membuat sabun herbal dipimpin oleh ibu-ibu rumah tangga yang dulunya juga korban kekerasan rumah tangga. Mereka bukan guru bersertifikat, tapi semangat mereka lebih kuat dari siapapun. Meta yang dulu jijik dengan pekerjaan tangan kini dengan sabar mengaduk minyak kelapa, pewangi, dan soda api sambil tersenyum kecil. Reno, yang biasanya angkuh dan merasa paling pintar, kini duduk diam di kelas pembuatan kue. Ia belajar dari pemuda tunawicara yang mengajarinya cara membuat kue bolu tanpa bicara, hanya lewat isyarat tangan dan contoh langsung. Setiap malam, mereka saling bertukar cerita. Bukan cerita tentang kesombongan masa lalu, tapi tentang bagaimana hidup bisa berubah dengan perlahan jika dijalani dengan ikhlas. Mungkin ini yang dulu Rani rasakan waktu aku permalukan dia, ucap Meta suatu malam. Kesepian, kehinaan, sakit. Dan dia gak pernah marah segila kita sekarang, sahut Reno. Dia diam. Tapi dalam diam itu ternyata dia bangun kekuatan. Mereka terdiam lama. Minggu ketiga pelatihan, Rani menerima laporan dari yayasan. Reno dan Meta menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan, Reno berhasil menciptakan resep bolu kukus baru yang laris saat dicoba di bazar lokal. Meta mulai terbuka dan menjadi sukarelawan tambahan yang membantu ibu-ibu lansia di dapur panti. Rani membaca laporan itu dengan senyum tipis.
Ia tidak pernah menyangka mantan suaminya dan perempuan yang menghancurkan rumah tangganya akan mengalami perubahan seperti itu. Tapi ia tahu, kejatuhan terburuk memang bisa jadi titik balik. Suatu malam, Rani kembali menerima pesan dari yayasan. Bu Rani, Reno dan Meta ingin mengirim surat kepada ibu. Mereka minta tolong disampaikan lewat kami. Rani mengiyakan. Esoknya, surat itu sampai di meja kerjanya. 2 amplop berbeda. Satu bertuliskan tangan Reno. Satu lagi Meta. Rani membuka surat Reno lebih dulu. Isinya tulisan tangan kasar tapi jujur. Rani, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi biarkan aku bilang ini, aku menyesal. Tidak karena aku jatuh, tapi karena aku pernah menghancurkanmu. Sekarang, aku sedang mencoba jadi manusia baru. Aku tahu aku tidak pantas minta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, kalau hidup memberiku kesempatan kedua, aku ingin menggunakannya untuk jadi laki-laki yang tidak kau malu ingat. Rani menahan napas. Tangannya bergetar. Ia membuka surat kedua, dari Meta. Tulisan tangan Meta rapi, penuh coretan, seolah ia berkali-kali menghapus dan menulis ulang. Rani, dulu aku pikir kamu lemah. Tapi ternyata kamu lebih kuat dari siapapun. Aku ingin kamu tahu, kalau aku bisa mengulang semuanya, aku lebih memilih jadi temanku daripada perampas suamimu. Tapi waktu tak bisa diulang. Yang bisa kulakukan hanya berubah. Terima kasih karena tak menghancurkan kami sepenuhnya. Kamu benar, balas dendam tak akan menyembuhkan apapun. Tapi memberi pelajaran akan membuka jalan untuk perbaikan. Air mata Rani menetes pelan. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena ia tahu luka itu kini telah menjelma jadi kekuatan. Di minggu ke-6, Rani memutuskan mengunjungi panti tanpa memberitahu siapapun. Ia datang dengan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa rombongan. Saat tiba, anak-anak langsung menyambutnya. Mereka sudah mengenal Rani dari cerita-cerita pengurus. Rani memeluk mereka satu persatu, tertawa bersama, mendengarkan cerita mereka. Tak lama, ia masuk ke ruang pelatihan. Di sana, Meta sedang mengaduk adonan sabun. Reno membantu menata botol kemasan. Keduanya terdiam saat menyadari siapa yang berdiri di depan pintu. Mata Meta membesar. Reno nyaris menjatuhkan botol di tangannya. Waktu seakan membeku. Tapi Rani hanya melangkah tenang, mendekat. Selamat pagi, ucap Rani. Rani, bisik Meta. Ia berdiri, gugup, menunduk dalam-dalam. Bu Rani, Reno menyusul, menunduk lebih dalam lagi. Rani menatap mereka berdua lama. Tak ada kata. Akhirnya ia berkata, saya tidak datang untuk mengadili. Saya hanya ingin melihat. Dan saya senang melihat kalian berubah. Meta mulai menangis. Reno menggigit bibir, menahan air mata. Kami benar-benar menyesal, lirih Meta. Kalau kalian benar-benar menyesal, maka teruslah berubah. Jangan karena aku, tapi karena dirimu sendiri, jawab Rani. Mereka mengangguk. Hari itu, mereka berbincang. Rani tidak membawa dendam, hanya membawa harapan. Ia ingin luka itu tak berakhir sia-sia. Dan dari situ, sebuah jalan baru terbuka bagi semua yang terluka. Waktu berlalu. 3 bulan sejak kerja sosial dimulai, 5 bulan sejak pemecatan, dan hampir setahun sejak perceraian yang menghancurkan segalanya. Banyak yang berubah. Rambut Meta kini lebih panjang. Wajahnya tidak lagi pucat, ada rona kehidupan yang perlahan kembali. Reno, meski tubuhnya kurus, tampak lebih tenang dan bersahaja. Tidak ada lagi gengsi yang membungkus setiap gerak-geriknya, tidak ada lagi nada congkak di setiap kata. Rani, di sisi lain, makin bersinar. Perkusahaannya melesat. Program CSR yang ia gagas telah membantu puluhan UMKM berkembang. Produk sabun herbal dari pelatihan panti asuhan Cakung bahkan kini memiliki merek dan dipasarkan resmi di minimarket lokal, dan salah satu penciptanya adalah Meta. Hari itu, Rani berdiri di atas panggung kecil di acara peluncuran program Perempuan Bangkit. Banyak wartawan hadir, banyak aktivis dan tokoh masyarakat ikut menyaksikan. Tapi di antara keramaian, matanya secara sengaja mencari 2 wajah. Mereka hadir. Meta dan Reno duduk di kursi belakang, mengenakan pakaian sederhana, mata menatap Rani dengan campuran rasa kagum dan bersalah.
Mereka tidak diundang secara pribadi. Tapi panitia pelatihan memberitahu mereka agar datang karena produk hasil pelatihan mereka akan dipamerkan. Ketika Rani naik ke podium, semua hadirin diam. Saya berdiri di sini bukan sebagai pewaris perusahaan besar, bukan juga sebagai direktur utama. Saya berdiri sebagai perempuan yang pernah dianggap tak layak, perempuan yang pernah dihina karena tampilan luar. Tapi saya percaya, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dipakai di tubuhnya, melainkan apa yang tertanam di dalam jiwanya. Ucap Rani, suaranya tenang dan bulat. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan, tapi Rani mengangkat tangan, meminta mereka tenang kembali. Dulu saya pernah dikhianati, tapi saya memilih untuk tidak membalas dendam. Saya memilih mendidik dan membiarkan kejatuhan menjadi guru bagi mereka yang menjatuhkan saya. Karena apa gunanya balas dendam jika yang kita cari sebenarnya bukan balasan, tapi keadilan? Tepuk tangan meledak. Tapi Rani tetap tenang. Hari ini, kita luncurkan produk hasil karya para perempuan yang dulunya dipandang remeh. Dan saya ingin kita semua mulai melihat mereka bukan dari masa lalu mereka, tapi dari potensi masa depan mereka. Tepuk tangan makin riuh. Reno menunduk. Meta menitikkan air mata. Setelah acara selesai, Meta berdiri di sudut ruangan, memandangi produk sabun herbalnya sendiri yang kini dikemas rapi, ditempeli label elegan bertuliskan, rasa, rangkulan asa sabun alami. Ia tahu, nama itu terinspirasi dari nama Rani. Dan itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada semua hadiah duniawi. Meta. Suara yang begitu dikenal terdengar di belakangnya. Ia berbalik. Rani berdiri, tersenyum ringan. Bu Rani? Meta ingin menunduk, tapi Rani menahan bahunya. Kamu gak perlu tunduk lagi. Aku hanya ingin ucapkan selamat. Meta meneteskan air mata. Terima kasih, saya bahkan gak yakin pantas berdiri di sini. Yang membuat kita pantas bukan masa lalu, tapi perubahan yang kita perjuangkan hari ini, jawab Rani. Tak jauh dari sana, Reno ikut menghampiri. Ia ragu mendekat, tapi Rani menoleh dan mempersilakannya. Reno, ucap Rani pendek. Rani? Suara Reno berat. Aku ingin minta satu hal, bukan belas kasihan, bukan keringanan, tapi maaf. Aku tahu itu mungkin terlalu banyak. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Kalau aku tahu betapa salahnya aku. Rani menatap mata Reno lekat. Tidak ada benci, hanya ketegasan dan kedewasaan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Dan aku harap kamu juga tidak lupa, agar kamu tidak ulangi lagi pada perempuan manapun. Reno mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku janji. Rani menghela napas pelan, lalu berkata, hidup tidak memberikan kita tombol ulang, tapi selalu memberi kita jalan baru. Gunakan itu. Sebulan setelah acara peluncuran produk, Rani menerima laporan dari Yayasan Binaan. Meta dan Reno sudah menyelesaikan masa kerja sosialnya dengan baik. Mereka kini terdaftar sebagai relawan aktif, dan Reno mengajar di kelas pembuatan kue seminggu sekali. Meta kini menjadi mentor di kelas sabun dan kosmetik herbal. Penghasilan mereka mungkin belum besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan bermartabat. Suatu sore, Rani berjalan sendiri di sebuah pasar tradisional yang menjual produk lokal. Ia menyamar tanpa pengawal, mengenakan pakaian biasa dan kacamata hitam. Ia ingin melihat sendiri bagaimana produk binaan perusahaannya diterima masyarakat. Di salah satu kios kecil, ia melihat sabun, rasa, dijual berdampingan dengan produk besar lainnya. Ada seorang ibu muda membeli 2 bungkus sambil berkata, ini wangi banget, dan gak bikin kulit kering. Aku suka banget. Rani tersenyum sendiri. Ia tahu, itulah hasil dari luka yang dulu hampir menghancurkannya. Ia pulang ke rumah malam itu, duduk di balkon dan memandangi langit. Ayahnya benar. Ia tidak hancur. Ia hanya ditempa. Dan dari kepedihan itu, ia membentuk kembali dirinya. Lebih kuat. Lebih bijak, lebih berguna bagi orang lain. Di ruang lain, Meta membuka email di ponsel lamanya. Ada satu pesan dari toko online tempat mereka mulai menitipkan sabun herbal. Produk Anda laris. Silakan tambah stok. Ia menatap Reno yang sedang menghitung sisa bahan baku. Ren, ucapnya. Pesanan masuk lagi. Reno tersenyum. Alhamdulillah.
Pelan-pelan kita bisa bangkit. Mereka saling pandang, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum ketulusan. Mereka sadar, perjalanan masih panjang. Tapi kali ini, mereka tidak lagi berjalan di atas keangkuhan, melainkan di atas kesadaran dan pertobatan. Dan Rani, jauh dari mereka, tersenyum dalam diam. Ia tahu, kemenangan sejati bukan saat musuhmu kalah, tapi saat mereka berubah menjadi manusia yang tak lagi menyakitimu. Langit Jakarta berawan sore itu, udara lembab namun tak hujan. Di ruang kerja lantai atas gedung PT Araya Nusantara, Rani duduk sendirian dengan secangkir teh melati. Di hadapannya, berkas-berkas laporan pertumbuhan UMKM binaan dalam 6 bulan terakhir. Ia membacanya perlahan. Angka-angka naik. Nama-nama baru muncul. Produk-produk lokal yang dulu tak diperhitungkan kini menjadi penyumbang besar dalam portofolio CSR perusahaan. Satu folder berjudul, Tim Rasa, menarik perhatian. Rani membukanya. Di dalamnya, ada evaluasi performa unit usaha kecil sabun herbal yang dipimpin oleh Meta dan Reno. Pendapatan mereka naik signifikan. Tidak besar, tapi stabil dan cukup untuk menghidupi 8 orang pekerja lokal yang direkrut dari kalangan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Rani menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Siapa yang menyangka bahwa dari sebuah pengkhianatan dan perceraian yang menyakitkan, lahir gerakan yang menyelamatkan banyak orang? Beberapa menit kemudian, asisten pribadinya mengetuk pintu dan masuk. Maaf Bu, ada tamu yang ingin bertemu. Tidak membuat janji, tapi katanya penting. Siapa? Seorang wanita muda, dia mengaku sebagai adik Meta. Rani diam sesaat. Bawa ke ruang tamu lantai bawah. Aku ke sana sebentar lagi. Tak lama, Rani turun dan memasuki ruang tamu perusahaan yang mewah tapi berdesain hangat. Di sudut ruangan, seorang gadis muda tampak gugup duduk di sofa, memeluk tas kecil di pangkuannya. Rani melangkah pelan, duduk di hadapannya. Silakan bicara. Gadis itu menatap Rani dengan mata penuh ragu dan rasa bersalah. Saya Nita, adik Meta. Saya tahu ini mendadak, dan saya minta maaf, tapi saya butuh bantuan ibu. Rani tidak menunjukkan ekspresi. Lanjutkan. Orang tua kami di kampung sedang sakit. Biaya pengobatan tinggi. Mbak Meta tidak tahu, saya juga belum berani bilang. Tapi saya tahu, hanya ibu yang bisa bantu. Saya tahu ibu tidak punya alasan membantu kami. Tapi, berapa biayanya? Potong Rani pelan. 6 juta untuk operasi awal. Belum termasuk rawat inap. Rani menatap Nita dalam-dalam. Kamu datang padaku sebagai siapa? Adik Meta yang dulu menyakitiku? Atau sebagai manusia yang sedang berusaha menebus kesalahan? Nita menunduk. Suaranya gemetar. Sebagai manusia yang ingin memperbaiki luka keluarganya. Rani mengangguk pelan. Ia mengambil buku cek di laci meja kecil, menulis angka, lalu menyerahkannya. Tolong jangan bilang ini dari saya. Bilang saja itu bantuan dari yayasan. Nita menatap cek itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, saya benar-benar minta maaf untuk semua luka yang pernah mbak saya timbulkan. Rani berdiri. Jangan minta maaf untuk orang lain. Tapi tolong, jadilah adik yang bisa menuntun kakakmu agar tidak jatuh lagi. Nita berdiri, membungkuk sopan, lalu pamit keluar. Setelah pintu tertutup, Rani menghela napas dalam. Luka lama itu sudah sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Namun bekas itu kini menjadi sumber empati, bukan dendam. Di hari yang sama, Meta menerima kabar bahwa seseorang telah membayar penuh biaya operasi ayahnya di kampung. Ia terdiam lama, duduk di atas kasur tipis di kontrakan kecil yang kini mereka sewa dari hasil kerja sendiri. Siapa yang bantu? Tanya Reno pelan. Gak tahu. Katanya dari yayasan. Tapi entah kenapa, aku merasa tahu siapa. Reno mengangguk pelan. Rani. Meta menatap dinding. Kenapa dia sebaik itu? Ren? Padahal dia bisa saja menghancurkan kita habis-habisan. Karena dia manusia. Meta. Dan manusia sejati bukan yang membalas sakit hati, tapi yang memilih membuat dunia ini sedikit lebih adil. Meta meneteskan air mata. 2 minggu kemudian, Rani menghadiri pameran kewirausahaan sosial tingkat nasional di Bandung.
Produk-produk binaan PT Araya mendapatkan perhatian besar. Di stan sabun herbal, Rasa, puluhan pengunjung berkumpul. Seorang pengusaha kosmetik luar negeri bahkan menawarkan kerjasama ekspor dalam skala kecil sebagai awal. Di antara keramaian, Meta datang mengenakan kemeja putih dan rok panjang polos. Ia menjadi salah satu perwakilan yang diminta presentasi tentang proses produksi sabun alami. Tak satu pun pengunjung tahu bahwa wanita itu dulu adalah pelakor yang menghancurkan rumah tangga CEO perusahaan tersebut. Tak satu pun pengunjung tahu bahwa pria yang membantunya di balik stan adalah mantan suami Rani yang pernah menyebut Rani, dekil dan tak layak dicintai. Tapi Rani tahu. Dan ia berdiri tidak jauh dari sana, diam-diam menyaksikan presentasi mereka. Tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, hanya dengan tatapan tegas bahwa luka itu telah menempanya menjadi pribadi yang berbeda. Sore harinya, Rani menerima telepon dari pengurus yayasan. Bu, kami mendapat permintaan dari Meta dan Reno. Mereka ingin menyumbangkan 10% dari penghasilan bulanan ke program pelatihan perempuan korban kekerasan. Rani terdiam, lalu menjawab pelan. Terima. Di dalam hati, ia tahu bahwa pertobatan yang tulus tidak perlu diumumkan ke seluruh dunia. Cukup dibuktikan lewat tindakan nyata. Malam itu, Rani duduk di ruang kerja pribadi di rumah. Ia membuka laptopnya dan mengetik sebuah surat pribadi yang tidak ia kirimkan pada siapapun. Surat itu hanya untuk dirinya sendiri. Sebuah monolog diam yang penuh makna. Aku telah melalui badai. Aku telah dikhianati, diremehkan, dihina. Tapi aku berdiri kembali. Aku tidak membalas, tapi aku juga tidak melupakan. Aku memilih mengubah luka menjadi kekuatan. Dan hari ini, aku tahu satu hal, aku tidak gagal. Aku hanya diuji. Dan aku lulus. Rani Rashid. Ia menyimpan surat itu dalam folder rahasia di laptopnya. Lalu menutup layar, berdiri, dan berjalan ke jendela. Hujan turun pelan. Di luar sana, dunia terus berjalan. Tapi bagi Rani, dunia sudah berubah. Bukan karena dia membalas sakit hatinya. Tapi karena dia membuktikan bahwa perempuan yang dihina karena miskin dan dekil, bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah menginjaknya. Bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Gedung tinggi itu menjulang megah di tengah pusat kota Jakarta. PT Araya Nusantara hari itu mengadakan perayaan ulang tahun perusahaan ke-25. Acara dibuat sederhana namun elegan. Tamu-tamu penting hadir, dari para pejabat kementerian, mitra bisnis, hingga alumni program pemberdayaan yang pernah digagas Rani. Di panggung utama, banner besar bertuliskan, "Dari luka menjadi cahaya, 25 tahun Araya Nusantara mengubah kehidupan." Para karyawan lalu menyanyikan lagu semangat perusahaan yang menggambarkan filosofi bangkit dari keterpurukan dan mengangkat orang lain. Sementara di sisi kiri panggung, tim produksi sabun herbal, Rasa, memasang booth pameran mereka. Meta dan Reno berdiri di sana, mengenakan seragam putih abu-abu. Tatapan mereka tak lagi dipenuhi beban, melainkan rasa percaya diri yang baru. Rani datang dengan setelan kebaya modern berwarna gading dan kain tenun khas Flores. Wajahnya terlihat segar, senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia menyalami para tamu dengan tenang, memberi ucapan pada staf, lalu berjalan mengelilingi seluruh ruangan tanpa canggung. Saat melintasi stan, Rasa, matanya bertemu dengan mata Meta dan Reno. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada sapaan, hanya pandangan yang dalam dan saling memahami. Pandangan yang tidak lagi memuat dendam, melainkan pengakuan bahwa semua telah bertransformasi. Ketika MC memanggil nama Rani untuk naik ke podium, seluruh ruangan hening. "Saudara-saudara," ucap Rani membuka pidato. "Bertahun-tahun lalu, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah perempuan yang dianggap tidak layak, tak cantik, dan miskin. Bahkan dalam rumah tangga saya sendiri, saya pernah dianggap beban. Tapi justru dari sana, saya belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari keyakinan bahwa saya pantas dihormati." Ia berhenti sebentar, menarik napas. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya bertahan. Bertahan saat dilukai. Bertahan saat dikhianati. Dan saya percaya, banyak di antara Anda juga punya luka. Saya ingin Anda tahu bahwa luka itu tidak perlu disembunyikan. Luka itu bisa menjadi cahaya,
Kalau kita memilih tidak membalas dengan cara yang sama. Ruangan sunyi. Beberapa hadirin mulai meneteskan air mata. Reno menunduk. Meta menutup mulutnya, tak sanggup menahan tangis. Dan bagi siapapun yang pernah menyakiti saya, lanjut Rani, saya ingin bilang, terima kasih. Karena Anda telah menjadi alat Tuhan untuk menempaku menjadi kuat. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih perempuan yang rapuh dan terlalu sibuk ingin diterima. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Rani tetap tenang. Ia mengakhiri pidato dengan satu kalimat. Jika kamu pernah dijatuhkan karena dianggap tidak cukup cantik, miskin, atau tak pantas, ingatlah, itu bukan identitasmu. Itu hanya batu loncatan untukmu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa hari setelah acara ulang tahun perusahaan, Rani berjalan sendirian ke kafe kecil di bilangan Tebet. Tempat itu dulu tempat favoritnya dan Reno saat masih menikah. Ia memesan teh chamomile, duduk di sudut ruangan, memandangi sekeliling. Beberapa menit kemudian, Reno datang, diikuti Meta. Mereka tampak gugup. Rani hanya tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang, ucap Rani. Mereka duduk di hadapannya. Hening mengisi udara. Saya dan Meta ingin bicara, kata Reno. Bukan untuk mengungkit tapi untuk mengembalikan. Ia membuka tas kecil, mengeluarkan kotak perhiasan. Ini cincin pernikahan kita dulu. Saya tahu nilainya tak seberapa bagi kamu sekarang. Tapi saya ingin mengembalikan apapun yang pernah saya ambil dari kamu dengan cara yang salah. Rani menatap kotak itu. Ia membuka perlahan. Cincin emas tipis berukir nama, Rani Aureno 2015. Saya tidak akan mengambilnya kembali, ucap Rani pelan. Karena itu bukan tentang barang. Tapi saya hargai niat kalian. Itu cukup. Meta menggenggam tangan Reno. Kami juga ingin pamit, Bu. Kami mau pindah ke Yogyakarta. Kami ditawari membuka workshop kecil dari jaringan UMKM binaan yayasan. Kami ingin memulai hidup baru. Jauh dari masa lalu. Rani mengangguk. Itu bagus. Tapi kalian tak perlu lari. Kalian harus melangkah. Meta menangis. Kami akan terus menebus bukan hanya karena merasa bersalah, tapi karena kami sadar, kami dulu bukan orang baik. Rani menatap mereka berdua. Kesadaran itu sudah cukup untuk membuat kalian tidak lagi berada di tempat yang sama. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa salam panjang. Tapi semua tahu bahwa itu adalah perpisahan yang paling damai. 2 bulan berlalu. Di kantor pusat Araya, Rani menerima laporan, Rasa Jogja, sukses besar. Produk sabun herbal mendapat sertifikasi BPOM dan mulai masuk ke jaringan e-commerce. Nama Meta muncul dalam beberapa artikel UMKM inspiratif. Reno mulai jadi pembicara pelatihan kewirausahaan di komunitas lokal. Di rumah, Rani membuka pesan masuk di media sosial. Seorang perempuan muda mengirim pesan. Bu Rani, saya korban KDRT. Saya ingin mandiri. Bolehkah saya ikut pelatihan sabun herbal Ibu? Rani membalas singkat. Datang ke yayasan besok jam 9 pagi. Kita mulai dari luka yang kamu bawa. Ia menutup ponsel. Menatap keluar jendela. Matahari pagi menyapa perlahan. Rani tahu, perjalanan hidupnya tak mudah. Tapi ia tidak ingin menghapus masa lalunya. Karena dari luka itu, lahirlah ratusan kehidupan baru. Dulu ia pernah dihina karena miskin dan dekil. Dulu ia pernah diceraikan karena dianggap tak pantas. Dulu ia pernah dipecundangi oleh orang-orang yang ia percayai. Tapi hari ini, ia berdiri lebih tinggi. Bukan di atas puing-puing dendam. Tapi di atas pondasi ketulusan dan pengampunan. Dan siapapun yang pernah menjatuhkannya, hari ini mereka tahu. Rani bukan perempuan yang bisa dihancurkan. Karena dari reruntuhan, dia membangun kerajaan.